Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum kita mulai penyampaian materi dari saya, izinkan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Nazuha dengan NIRM 010423 394. Saya merupakan mahasiswa aktif di semester 6 dengan prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Jadi, penyampaian materi saya pada kali ini dengan judul Budidaya Mutu sebagai Landasan GAP dan GHP sebagai Strategi Menuju Perkebunan Kelapa Sawit yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, selanjutnya masuk kita ke budidaya mutu GAP dan GHP, landasan perkebunan sawit berkelanjutan. Yang mana perkebunan kelapa sawit saat ini memegang peranan krusial bagi perekonomian Indonesia, yang mana khususnya di Sumatera Utara. Jadi, untuk menjaga daya saing dan memenuhi standar global, hal ini diperlukan yang namanya pendekatan terpadu yang menggabungkan antara nilai-nilai mutu dengan praktik pertanian yang baik seperti GAP dan keberhasilan terjamin GHP. Selanjutnya, presentasi ini akan menguraikan yang namanya bagaimana sinergi antara budaya mutu GAP dan GHP yang dapat membawa perkebunan kelapa sawit ini menuju ke sistem produksi yang aman, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Mampus. Bukan. Selanjutnya masuk ke pendahuluan, mengapa budaya mutu GAP dan GHP itu penting. Yang pertama, ada yang namanya daya saing global. Jadi, daya saing global ini kita harus memastikan yang namanya produk kelapa sawit itu apakah mampu bersaing di pasar internasional yang semakin ketat atau tidak. Selanjutnya, ada kualitas produk, yang mana kualitas produk ini dapat menjamin tandan buah segar atau TBS dapat dan diolah menjadi produk olahan yang memenuhi standar mutu tertinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu keamanan dan keberlanjutan. Jadi keamanan dan keberlanjutan ini mencakup yaitu melindungi lingkungan, menjamin keamanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jadi dari ketiga pilar ini adalah fondasi esensial untuk masa depan industri kelapa sawit yang tangguh dan bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya mutu, yaitu landasan perkebunan yang unggul. Jadi, budaya mutu itu adalah kesadaran kolektif yang meresap ke seluruh lapisan organisasi perkebunan, dari staf lapangan hingga manajemen puncak. Hal ini adalah komitmen bersama untuk secara konsisten berupaya mencapai hasil yang terbaik melalui perbaikan keberlanjutan. Nah, ini ada beberapa perbaikan. Yang pertama itu ada pemahaman standar mutu. Jadi di antara pemahaman standar mutu ini harus ada yang namanya bagi seluruh tim dapat memahami target dari kualitas TBS atau tandan buah segar dan produk akhir yang harus dicapai dan yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada keterlibatan pekerja, yang mana dari keterlibatan pekerja ini pastinya mendorong ide dan dan masukan dari setiap level untuk inovasi pada proses kerjanya. Selanjutnya ada yang namanya pencegahan masalah.
Jadi pencegahan masalah ini fokus pada identifikasi akar masalah dan penanganannya sebelum terjadinya kesalahan. Selanjutnya manfaat. Jadi eh, dampak positif budaya mutu ini terdapat beberapa beberapa dampak positif, yaitu yang pertama ada kualitas dan konsisten. Jadi kualitas dan konsisten ini meliputi yang namanya menjamin dari kualitas tandan buah segar atau TBS dan produk yang diolah atau olahan yang seragam dan tinggi. Selanjutnya ada pengurangan kerugian. Jadi hal ini meminimalkan kerugian akibat TBS cacat atau kontaminasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kepercayaan pembeli. Jadi hal ini untuk meningkatkan kepercayaan dari pembeli di pasar lokal maupun di internasional. Selanjutnya ada peningkatan reputasi. Hal ini membangun citra positif perkebunan kelapa sawit sebagai produsen yang bertanggung jawab dan berkualitas. Dengan adanya fondasi budaya mutu yang kuat, perkebunan akan lebih siap menghadapi tantangan pasar. Selanjutnya, Good Agriculture Practices atau GAP pada produksi berkelanjutan. GAP adalah pedoman praktik pertanian yang komprehensif, mencakup seluruh siklus produksi mulai dari penanaman hingga pasca panennya. Hal ini, penerapan GAP fokus pada keamanan produk, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja di perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, satu, pengelolaan lahan dan tanah. Jadi, pengelolaan lahan dan tanah ini meliputi dari pemilihan lokasi yang strategis. Sebelum dilakukannya pengelolaan lahan, harusnya kita memilih yang namanya lokasi yang bagus dan strategis. Selanjutnya ada sistem drainase yang efektif, serta pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik untuk kesuburan pada tanah. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit ini meliputi prioritas pada metode pengendalian hayati dengan menggunakan pestisida yang efektif dan sesuai dengan standar keamanan jika benar-benar diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu panen dan penanganan TBS. Penentuan waktu panen yang optimal, tingkat kematangan yang tepat, serta penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan TBS yang cermat untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi pada tandan buah segar. Selanjutnya, kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan pekerja ini meliputi dengan penyediaan pelatihan yang memadai, perlengkapan, keselamatan kerja, dan fasilitas yang layak untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan produktif. Jadi, untuk mensejahterakan pekerja di lapangan atau di perkebunan kelapa sawit, kita harus benar-benar eh, memahami apa saja hal yang harus kita sediakan, hal yang harus kita penuhkan untuk memenuhi kebutuhan si para pekerja, agar para pekerja itu tadi nyaman bekerja dengan kita atau di perusahaan kita. Selanjutnya, manfaat GAP atau Good Agriculture Practices dengan hasil nyata dan penerapannya. Nah, yang pertama ada peningkatan produktivitas dan kualitas. Jadi peningkatan produktivitas dan kualitas ini maksudnya melalui hasil praktik yang tepat, GAP memastikan pohon kelapa sawit dapat menghasilkan TBS dengan kualitas dan kuantitas yang optimal sehingga dapat meningkatkan efisiensi panen dan mengurangi kerugian. Selanjutnya ada mitigasi dampak lingkungan. Jadi dari mitigasi dampak lingkungan ini mencakup dari
apa itu GAP meminimalkan pada erosi tanah, pencemaran air, dan kerusakan pada ekosistem. Hal ini sangat mendukung keberlanjutan dari sumber daya alam di perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, memenuhi standar pasar global. Jadi, penerapan GAP ini sangat membantu perkebunan untuk memenuhi persyaratan dengan sertifikasi internasional seperti RSPO, ISPO, dan lain sebagainya. Hal ini membuka akses pasar yang lebih luas dan berkesinambungan. Selanjutnya ada Good Hygiene Practices atau GHP, menjamin keamanan produk. GHP ini serangkaian standar keberhasilan yang telah diterapkan di seluruh rantai produksi, yang mana dari area penanaman hingga gudang penyimpanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi dan memastikan keamanan serta kemurnian produk kelapa sawit. Jadi dari menjamin keamanan produk ini terdapat beberapa pernyataan. Yang pertama yaitu keberhasilan pribadi pekerja. Jadi dari keberhasilan pribadi seorang pekerja ini meliputi dari prosedur bagaimana mencuci tangan yang benar, menggunakan pakaian yang kerja yang bersih, menggunakan sarung tangan, topi pelindung, dan larangan membawa makanan ke area penanganan TBS. Selanjutnya ada kebersihan peralatan dan fasilitas. Jadi, kebersihan dan peralatan fasilitas ini meliputi yang namanya pembersihan atau disinfeksi rutin alat panen, truk pengangkutan, dan gudang. Hal ini memastikan dan bertujuan untuk memastikan area penyimpanan itu selalu dalam kondisi yang kering, bersih, dan terlindungi dari kontaminasi. Selanjutnya ada pengelolaan limbah. Jadi, pengelolaan limbah ini dapat bermaksud seperti pembuangan limbah organik secara ramah lingkungan, misalnya pengomposan. Jadi biasanya limbah perkebunan kelapa sawit itu seperti jangkos eh, banyak diterapkan di seluruh perkebunan, misalnya disebar ataupun ditabur lah di serak di apa namanya di sekitar piringan. Eh, jadi untuk jangkos itu memang banyak dijadikan seperti bahan kompos kan. Bahan kompos itu eh, jangkos itu yang dari pabrik itu dibawa melalui truk ke lahan dan disusun di areal tanaman kelapa sawit yang ada di lapangan. Dan penanganan limbah kimia sesuai peraturan untuk mencegah pencemaran. Selanjutnya manfaat kritis dari GHP. Jadi di sini terlihat ada beberapa persen. Yang pertama ada 99%. Jadi 99% ini penurunan resiko kontaminasi atau produk yang lebih aman. Selanjutnya ada 80%. Jadi 80% ini pengurangan atau penolakan produk, yaitu efisiensi dari operasional. Dan yang terakhir ini ada 100%, yang dimana ini untuk kepatuhan atau standar. Jadi kepatuhan standar itu harus memenuhi yang namanya regulasi. Jadi GHP secara langsung berkontribusi pada pencegahan kontaminasi TBS oleh mikroba berbahaya atau zat kimia dan benda asing. Hal ini memastikan produk memenuhi standar keamanan pangan nasional dan internasional sekaligus mengurangi resiko kerugian akibat produk yang tidak lulus uji mutu. Selanjutnya ada sinergi budaya mutu GAP dan GHP.
Jadi terlihat pada materi ini ketiga elemen ini bukanlah entitas terpisah, melainkan saling mendukung dan berinteraksi secara dinamis. Budaya mutu membentuk landasan etika dan motivasi, serta GAP menyediakan rangka kerja praktik pertanian yang efisien dan keberlanjutan. Sementara GHP memastikan hasil produk yang aman dan berkualitas sejalan dengan tujuan utama dari budaya mutu. Yang pertama ada pelatihan dan sosialisasi. Jadi pelatihan dan sosialisasi ini bermaksud atau meliputi yang namanya mengadakan program pelatihan atau menyuruh bagi seluruh pekerja tentang pentingnya dan bagaimana penerapan ketiga elemen ini. Yang kedua ada yang namanya penyusunan SOP, standar operasional perusahaan terintegrasi. Jadi ini bermaksud yaitu membuat prosedur operasional standar atau SOP yang menggabungkan prinsip GAP dan GHP didukung oleh nilai-nilai budaya mutu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi rutin. Jadi pemantauan dan evaluasi rutin ini melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pada implementasi di lapangan. Dan yang keempat yaitu apresiasi dan penghargaan. Hal ini memberikan pengakuan dan penghargaan kepada pekerja yang konsisten menjaga mutu, menerapkan GAP dan GHP. Selanjutnya, kesimpulan, yaitu membangun masa depan kelapa sawit yang gemilang. Jadi, budaya mutu sebagai landasan filosofis didukung oleh strategi konkret Good Agriculture Practices atau GAP dan Good Hygiene Practices adalah kunci fundamental untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang kokoh, aman, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan. Dengan penerapan yang konsisten dan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, perkebunan tidak hanya akan memenuhi standar pasar yang terus berkembang, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini adalah investasi pada masa depan yang lebih baik untuk industri kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara dan di Indonesia secara keseluruhannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah berhadir atas yang telah meluangkan waktunya untuk melihat pemaparan materi saya untuk tugas kuliah saya, yaitu penjaminan mutu perkebunan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perkebunan kelapa sawit telah mencapai seluas 16,83 juta hektar dan 6,21 juta hektar diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit milik pekebun rakyat. Permasalahan umum yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas dan mutu produksi dari kelapa sawit. Terdapat ketimpangan produktivitas kelapa sawit antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, baik perusahaan negara maupun swasta. Salah satu faktor penyebabnya adalah sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang belum dikelola dengan baik. Upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan Badan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
atau BPD PKS menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk tanaman, kebun dan pengelolaannya sesuai dengan GAP sebagai upaya peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing, serta menjaga kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Penyediaan sarana dan prasarana bagi pekebun kelapa sawit dapat dilakukan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya secara langsung dengan bantuan yang diberikan berupa benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, serta verifikasi teknis. Dalam keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 62 /KPTS KB-410/06/2023 tentang pedoman teknis sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana dalam peraturan tersebut diantaranya mencakup bantuan benih. Benih yang diberikan merupakan benih kelapa sawit siap salur yang bersertifikat. Benih tersebut diberikan dalam rangka pembangunan kelapa sawit tahap awal guna mendukung keberhasilan pembangunan kebun sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan pupuk. Pupuk yang diberikan merupakan pupuk organik dan atau pupuk anorganik yang berupa pupuk tunggal dan atau pupuk majemuk. Pupuk tersebut diberikan saat pembangunan kebun kelapa sawit tahap awal dan saat pemeliharaan tanaman kelapa sawit untuk tanaman menghasilkan. Pemberian pupuk diberikan secara optimal dan sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik atau Good Agriculture Practices dan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan pestisida. Pestisida yang diberikan merupakan pestisida hayati maupun non-hayati. Pestisida tersebut diberikan saat pembangunan kebun kelapa sawit tahap awal dan saat pemeliharaan tanaman kelapa sawit untuk tanaman menghasilkan. Pemberian pestisida sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik atau Good Agriculture Practices dan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan alat pasca panen. Alat pasca panen yang diberikan berupa alat-alat seperti egrek, dodos, galah aluminium, kapak, gancu, tojo, batu asa, gerobak sorong, timbangan, serta alat pasca panen yang dibutuhkan di lapangan. Alat pasca panen tersebut diberikan pada masa tanaman menghasilkan dengan tujuan untuk menjaga mutu tandan buah segar atau TBS pekebun. Bantuan unit pengolahan hasil. Unit pengolahan hasil atau UPH yang diberikan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu 1. UPH yang berfungsi untuk mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah berupa pabrik kelapa sawit. 2. UPH yang berfungsi untuk mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah, minyak merah dan minyak goreng berupa pabrik minyak goreng atau Pamigo. Kapasitas unit pengolahan didasarkan pada kapasitas olah dan luas areal kebun serta usia tanaman menghasilkan. Unit pengolahan hasil yang diberikan untuk membantu pekebun melalui tandan buah segar. Bantuan jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan. Sarana dan prasarana pembuatan atau peningkatan jalan dalam perkebunan kelapa sawit dimaksud adalah untuk jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan dan rehabilitasi tata kelola air. Kegiatan tersebut dapat diberikan secara keseluruhan atau sebagian. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan hasil penilaian SID atau survei investigasi dan desain oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum dan atau konsultan teknis. Jenis sarana dan prasarana yang diberikan diantaranya jalan kebun,
jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, dan rehabilitasi tata kelola air. Alat transportasi. Alat transportasi pada perkebunan kelapa sawit diberikan dalam rangka memperlancar pengangkutan TBS yang berfungsi sebagai alat angkut TBS. Jenis alat transportasi pada perkebunan kelapa sawit antara lain 1. Truk berkapasitas angkut 5-8 ton. 2. Kendaraan langsir berpenggerak roda 2 atau 4 berkapasitas 1-4 ton. Mesin pertanian. Mesin pertanian pada perkebunan kelapa sawit dimaksudkan untuk membantu kelembagaan pekebun dalam melakukan aktivitas pengolahan lahan, pemeliharaan jalan, dan pemeliharaan tata kelola air. Jenis mesin pertanian pada perkebunan kelapa sawit antara lain ekskavator dan implemennya terdiri dari mini hidrolik ekskavator dan hidrolik ekskavator dan traktor dan implemennya. Pembentukan infrastruktur pasar. Pembentukan infrastruktur pasar dimaksudkan untuk mendukung pemasaran TBS pekebun melalui koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya dalam akses informasi harga, peluang pasar, dan informasi lainnya guna mendukung jalannya kegiatan organisasi koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya dan mendapat nilai tambah. Verifikasi teknis melalui pendataan pekebun dan ISPO. Verifikasi teknis dimaksudkan dalam rangka menciptakan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO dalam proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB. Untuk memperoleh dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, diperlukan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Setelah itu dipenuhi dan diusulkan atau pemberkasan, dilakukan proses penelitian, verifikasi dokumen dan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal. Mari kita bangun bersama perkebunan Indonesia untuk kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Then, the palm fruits are taken by conveyors to the sterilization process chamber. Through the process of disinfection, the fruits are boiled and released from microorganisms. The sterilization process must be designed, validated and carried out to ensure that it can remove the microbial load of the product or a more resistant microorganism. After the sterilization process, the boiled fruit is taken to extracting plant. In the extraction plant, boiled fruits are thrown into the stripper so that the empty bunches are separated. Then, the fruits are discarded into the digester machine. Fruits are digested by direct application of heat. After a while, the digestive fruits were taken to the press machine. As a result, on the one hand, the fibers of palm fruit are separated.
On the other hand, crude oil is produced and which is taken to the reception tank. As a result, crude oil becomes diluted crude oil. This diluted crude oil is continuously clarified in the clarifier machine. Then this clarified oil is converted into pure palm oil through the purifier machine. Later, pure palm oil is bottled for sale. Pure palm oil is produced one side. On the other side, mud is made. It goes to the sludge tank and then to the decanter. As a result, decanter sludge was created, which is packed for sale. With that being said, we wrap up today. Thanks for watching this video. Hope you enjoy it. If yes, like this video and share it with your friends. For more of this type of video,